Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat bertemu kembali di pembelajaran IPS semester 2. Walaupun kita sudah satu semester belajar, tapi mungkin di antara kalian ada yang belum kenal dengan Bapak, belum tahu muka Bapak. Jadi ini muka Bapak ya yang kemarin selalu memberi tugas dalam satu semester itu. Ya, langsung saja pada kesempatan kali ini Bapak akan menerangkan tentang materi yang akan kita pelajari bersama di semester 2. Bapak saya lagi mengajar di kelas 7I, 7J, 7K, dan 9A, 9B, 9C. Ya, jadi 6 kelas. Nama Bapak ini Saprega Priyadi. Silakan kalau ada yang tidak mengerti atau tidak jelas tentang tugas atau materi bisa WA japri saja ke Bapak atau di grup kelas ya. Silakan. Dengan senang hati Bapak akan menerimanya dan sebisa mungkin akan memberikan keterangan yang kalian perlukan. Ya, untuk kelas 7 dulu ya. Kelas 7 materinya untuk semester genap atau semester 2 itu dimulai dari bab 3, yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, dalam bab 3 ini ada 6 subbab yang akan kita pelajari bersama, yaitu yang pertama adalah kelangkaan dan kebutuhan manusia. Jadi nanti kalian akan mempelajari tentang kenapa barang itu langka, apa yang dibutuhkan manusia, apa hubungan kelangkaan dan kebutuhan manusia. Yang kedua adalah kegiatan ekonomi. Jadi apa saja sih kegiatan ekonomi itu nanti kita akan pelajari. Yang ketiga adalah permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Nah, di sini menarik karena di kehidupan sehari-hari kalian akan menemukan ya hal-hal yang terjadi di kehidupan kalian sekitar rumah atau di apapun di dunia ini yang berkaitan dengan yang materi ini. Yang selanjutnya yang keempat adalah peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Ya seperti sekarang kan kalian menggunakan gadget ya, HP, laptop dan sebagainya, apa hubungannya dengan ekonomi. Selanjutnya yang kelima, peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Ya, nanti ada ekonomi kreatif, apapun lah ya, yang akan membangun perekonomian Indonesia apalagi di masa yang sedang sulit ini. Selanjutnya yang terakhir untuk bab 3, hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, ini saling berkaitan ya untuk bab 3 ini. Jadi nanti kita akan mempelajarinya satu persatu secara bertahap supaya kalian bisa mengerti dan bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Materi selanjutnya untuk kelas 7 yaitu bab 4. Ya, bab 4 yaitu kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara, Hindu-Buddha dan Islam. Pertama adalah kehidupan pada masa praaksara atau masa prasejarah atau masa sebelum ditemukannya tulisan. Apa saja itu ya, ada masa batu, masa perundagian, masa yang lain sebagainya. Nah, nanti kita pelajari. Yang B, kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha ya, peninggalannya, apapun lah kehidupan masyarakat saat itu. Dan yang C, kehidupan masyarakat pada masa Islam. Jadi pada masa mulai masuk Islam, termasuk peninggalan-peninggalannya. Ya, itu untuk materi kelas 7. Jadi mudah-mudahan kita untuk kelas 7 bisa mengikutinya, bisa mempelajarinya, dan bisa mengerti. Itu yang pertama ya, bisa dimengerti. Jangan hanya mengerjakan tapi tidak mengerti ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti materi-materi ini karena materi ini sangat penting sebagai dasar untuk nanti kalian
8, 9 dan nanti di SMA sampai ke perguruan tinggi akan selalu diulang-ulang lagi pembahasannya, tentu yang lebih dalam lagi. Selanjutnya kelas 9. Kelas 9 nih berhubungan dengan nanti kelulusan kalian ya, siswa kelas 9. Sama, mulainya bab 3, yaitu ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat perdagangan internasional. Yang A, perdagangan internasional. Jadi apa itu perdagangan internasional? Kenapa terjadi perdagangan internasional? Hal-hal yang menghambat dan mendukung perdagangan internasional dan sebagainya ya. Yang B, mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang C, memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan bangsa. Jadi persaingan antar negara, antar bangsa. Apa saja sih keunggulan Indonesia itu dalam hal ekonomi? Nah, itu nanti dibahas. Yang D, pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi misalnya daerah-daerah tertentu kan punya ciri khas. Nah, itu yang dikembangkan sebagai pusat keunggulan. Ya, Jawa Barat apa, Bandung apa, daerah lain apa. Nah, itu yang dikembangkan sehingga menjadi ciri khas dan bisa menghasilkan kesejahteraan bagi pelaku ekonominya. Dan yang terakhir di bab 3 ini pasar bebas. Ya, apa itu pasar bebas? Kenapa ada pasar bebas? Apa saja sih organisasi pasar bebas itu? Itu nanti kita akan pelajari. Selanjutnya bab 4. Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Ya, ini ada hubungannya dengan sejarah ya. Jadi nanti kalian bareng ya dengan Bapak akan mempelajari tentang bangsa, tentang negara Indonesia mulai dari masa kemerdekaan ya, sejarahnya waktu itu bagaimana sih kronologinya sehingga kita menjadi merdeka, dimulai dibacakannya proklamasi. Nah, ini dibagi menjadi beberapa bagian ya. Nah, untuk masa kemerdekaan itu sampai tahun 50. Yang kedua adalah masa demokrasi parlementer. Itu seperti apa sih demokrasi parlementer itu? Kenapa terjadi? Itu nanti kita pelajari. Yang ketiga masa demokrasi terpimpin. Keempat masa Orde Baru. Ya, masa Orde Baru ini paling lama ya dengan presidennya Soeharto. Nanti kita akan pelajari lagi. Dan yang terakhir masa reformasi yang dimulai tahun 98 sampai sekarang. Nah, itu materi untuk kelas 9 ya, semester genap. Sama seperti yang kelas 7, mudah-mudahan kalian juga bisa mengikutinya, bisa mengerti, bisa paham. Bukan hanya bisa mengerjakan, tapi harus bisa mengerti dan bisa paham. Nanti kita sama-sama mempelajari dengan mengikuti apa yang menjadi tugas kalian, belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang Bapak nanti sampaikan ya. Nah, untuk penilaian sama dengan semester kemarin, semester ganjil. Untuk penilaian itu yang pertama adalah penilaian harian. Penilaian harian itu ada 2 ya untuk sekarang itu. Yang pertama tugas-tugas ya yang setiap minggunya akan diberikan tugasnya apa silakan kerjakan. Jangan sampai ada yang bolong seperti yang sudah kemarin banyak yang bolong. Nah, sekarang tolong usahakan jangan sampai bolong. Yang kedua adalah penilaian harian atau ulangan harian lah kalau dulu nama per kompetisi dasar. Misalnya setelah beres satu bab ada ulangan bab itu, bab 3 misalnya, atau setelah bab 4 beres ada ulangan bab 4. Kita sesuaikan saja ya, lihat situasinya. Yang kedua penilaian tengah semester. Nah, ini kalian sudah sering, sudah tahu ya. Jadi materi apa yang akan diulangankan di PTS itu nanti akan Bapak kasih tahu. Biasanya sih per bab biasanya ya. Dan yang ketiga penilaian akhir tahun. Nah, ini nanti kira-kira pada bulan Mei atau Juni ya untuk menentukan kalau kelas 7 kenaikan kelas, kalau kelas 9 ya nanti ada untuk kelulusan. Ya, nah itu untuk penilaian. Jadi simpel sebenarnya, kalian silakan ikuti, silakan kerjakan.
tidak akan jadi bingung untuk kalian. Yang bingung itu, yang ribet itu yang bolong-bolong. Nah, jadi tolong ya silakan diikuti selama pelajaran IPS ini dan dikerjakan tugas-tugasnya. Dan ini yang terakhir adalah media yang dipakai selama PJJ atau BDR semester genap ini. Sebenarnya sama sih seperti yang semester kemarin, mungkin nanti ada tambahan satu ya. Pertama yang dipakai adalah Google Classroom ya, yang sama dengan kemarin, yang kodenya kalian sudah punya, yang sudah gabung. Kalau yang belum gabung silakan secepatnya untuk gabung di Google Classroom karena info-infonya ada di Google Classroom untuk pembelajaran. Yang kedua adalah WA. Nah, silakan dipantau WA grup kelas IPS masing-masing. Mungkin ada tugas atau ada info di WA. Yang ketiga, aplikasi Xeon ini mungkin baru ya, akan diterapkan di SMP 29 semester sekarang, mudah-mudahan bisa dan lancar. Jadi sekarang masih sedang dalam tahap persiapan untuk memanfaatkan aplikasi Xeon ini. Seperti apa sih aplikasi Xeon? Ya hampir sama dengan kalau kalian sudah pernah EduBox ya, tapi kalau di Xeon ini lebih lengkap. Ada nanti meetingnya, ada materi, ada ulangan dan sebagainya. Nantilah ya. Keempat, Google Form. Nah, ini sudah ya, kalian sudah familiar mengerjakan soal-soal itu kan pakai Google Form. Dan yang kelima itu YouTube. Kalau YouTube ini mungkin sewaktu-waktu kalau misalnya kalian disuruh melihat video tentang pembelajaran yang berkaitan dengan materi yang dipelajari di YouTube. Nah, jadi itu saja untuk pembelajaran semester 2, kelas 7 dan kelas 9 yang Bapak ajar ya, yang Bapak ajar. Sekali lagi mohon diikuti dengan baik, yang belum masuk grup WA atau grup Classroom silakan gabung ya. Intinya jangan sampai tertinggal, jangan sampai bolong tugas-tugasnya. Kenapa? Karena pengalaman kemarin kalau ada yang bolong-bolong kan akhirnya nilainya juga jadi tidak maksimal, bahkan di bawah KKM, bahkan ada yang kosong. Ya, silakan diikuti secara baik. Intinya Bapak minta tolong dipahami dan dimengerti, jangan hanya mengerjakan tugas tapi tidak mengerti. Ya, pahami dan dimengerti. Itu saja. Mudah-mudahan kita bisa melaluinya dengan lancar, dengan baik. Kalian pun mendapat ilmu yang baik, ya, bisa mengikuti juga dengan baik. Dan mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya dari COVID-19. Mudah-mudahan kita semua sehat, tidak terpapar COVID-19 dan penyakit-penyakit lainnya. Tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak. Kalau tidak penting amat, ya, janganlah ke sekolah. Cukup di rumah saja. Kalau ada yang tidak mengerti, tinggal WA saja ke teman atau ke guru. Ya, jadi kenapa tidak usah ke sekolah? Yaitu tadi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, itu saja untuk materi pembelajaran IPS semester 2 kelas 7 dan kelas 9 yang Bapak ajar. Demikian kata Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.